Oke teman-teman, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena rasa syukur itu sangat penting dan sangat perlu kita haturkan berkat berbagai macam nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada kita. Nah, salah satu nikmatnya adalah nikmat sehat dan berbagai macam lainnya lah ya, gitu kan. Nah, kemudian selanjutnya kita awali perkuliahan ini dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Nah, eh, silakan berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing, dipersilakan. Oke, selesai. Nah, baik. Kita masuk ke pokok materi pada pertemuan kali ini. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang labor unions, employee relation, safety and health. Labor union uh, mungkin bisa biasa kita sebut dengan serikat pekerja. Nah, serikat pekerja adalah organisasi yang muncul untuk mewakili kepentingan karyawan di tempat kerja dan untuk memastikan perlakuan yang adil ketika muncul konflik antara karyawan dengan perusahaan. Kemudian, mengapa sih serikat pekerja itu perlu ada atau perlu muncul? Nah, ini ya. Serikat pekerja ini muncul karena sebuah kebutuhan. Biasanya di beberapa perusahaan seringkali menempatkan keputusan yang tidak menguntungkan untuk para pekerja atau karyawannya. Nah, misalnya adalah upah yang rendah, kemudian ada kondisi kerja yang tidak aman, lalu ada ketimpangan atau ketidakadilan antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lain, eh, dan sebagainya. Nah, oleh karena itulah kemudian dibutuhkan kesatuan untuk upaya bersama dari karyawan sehingga memiliki kekuatan yang lebih besar untuk kemudian bisa melakukan negosiasi yang kemudian mendapatkan keuntungan yang lebih baik untuk karyawan-karyawan tersebut. Eh, Mengapa kemudian karyawan eh, harus bergabung ke dalam serikat pekerjaan? Nah, yang pertama adalah bisa muncul karena ketidakpuasan kepada manajemen perusahaan dalam beberapa hal. Nah, misalkan dalam hal kompensasi, kemudian keamanan jabatan, atau sikap manajemen yang diambil oleh seorang karyawan. Lalu juga untuk membuka jalan atau peluang untuk bisa menjadi pimpinan, kemudian juga sebagai bentuk kebutuhan akan saluran sosial, dan yang terakhir eh, biasanya mungkin karena paksaan dari teman kerjanya gitu kan, atau ajakan dari teman kerja, saling ajak gitu kan. Nah, kadang kan ada yang seperti itu juga. Oke. Selanjutnya adalah collective bargaining agreement atau perundingan bersama. Seperti yang tadi disebutkan, serikat pekerja adalah organisasi yang muncul untuk mewakili kepentingan karyawan di tempat kerja dan untuk memastikan perlakuan yang adil ketika muncul konflik antara karyawan dan perusahaan. Dan ketika muncul konflik dan perlakuan yang tidak adil, kemudian eh, pimpinan atau perwakilan dari serikat pekerja dengan etikat yang baik kemudian meminta atau kemudian bertemu dengan pimpinan, di mana bertujuan untuk mengadakan negosiasi tentang hal tersebut. Nah, negosiasi itu dilakukan eh, sebagai bentuk perundingan terhadap konflik yang
sebelumnya terjadi. Nah, perundingan itu dilakukan antara pimpinan serikat kerja atau perwakilan dari serikat kerja dengan perwakilan dari manajemen perusahaan. Nah, ketika perundingan itu sudah dilakukan, hasil perundingan yang kemudian menjabarkan kesepakatan yang dicapai antara serikat pekerja dan perwakilan dalam negosiasi, kemudian dibuat dalam suatu dokumen tertulis yang dinamakan perjanjian perundingan bersama. Nah, biasanya isu yang dibahas dalam collective bargaining antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama bisa berkaitan dengan pengakuan terhadap serikat pekerja, termasuk di dalamnya adalah hak dan fungsi dari serikat pekerja. Lalu kemudian keamanan serikat pekerja, memastikan bahwa serikat pekerja akan terus ada dan dapat menjalankan fungsinya. Lalu kemudian bisa berkaitan dengan kompensasi, di mana besaran gaji, upah, uang pesangon, dan lain-lain sebagainya dibayarkan secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Lalu juga ada yang namanya prosedur pengaduan, di mana proses formal dari perusahaan yang memungkinkan karyawan untuk mengungkapkan setiap keluhannya tanpa membahayakan posisi dan pekerjaannya. Nah, lalu ada keamanan pekerja, di mana memastikan bahwa pekerja itu mendapatkan keamanan dalam bekerja atau ketika dia punya posisi atau jabatan tertentu. Nah, keamanannya itu terjamin. Atau kemudian juga penentuan senioritas dan proses promosi. Nah, gitu. Lalu yang terakhir ada faktor terkait dengan pekerjaan, misalnya saja peraturan kerja, standar kerja, keselamatan kerja, jam kerja yang ada. Nah, berkaitan dengan hal-hal yang kemudian secara langsung dilakukan oleh pekerja-pekerja itu. Nah, kalau ada hal-hal yang aneh atau tidak sesuai dengan sewajarnya, nah kemudian bisalah dibahas untuk menjadi bahan bahasan yang ada di collective bargaining tersebut. Kemudian berkaitan dengan health and safety, kesehatan kerja dan keselamatan kerja. Nah, kesehatan kerja sendiri adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terbebas dari berbagai penyakit fisik dan emosional yang disebabkan oleh pekerjaan. Secara fisik, berarti tidak ada pekerjaan yang kemudian dapat membahayakan karyawan tersebut, dan secara emosional, kondisi lingkungan kerja, budaya kerja itu memberikan dampak pekerjaan yang menyenangkan misalkan, atau nyaman gitu kan, sehingga perasaan emosional dari setiap pekerja itu senang ketika melakukan pekerjaan. Lalu kemudian ada keselamatan kerja, sebuah kondisi di mana para karyawan terlindungi dari cedera yang disebabkan oleh berbagai kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Nah, misalkan seorang karyawan yang berada atau bekerja di lapangan atau kondisi di luar ruangan, misalkan kita contohkan itu terlebih dahulu. Nah, ketika karyawan tersebut bekerja di luar ruangan, nah maka ada hal-hal pelindung yang kemudian digunakan oleh karyawan tersebut. Contoh nih, seorang karyawan PLN atau mungkin seorang karyawan pada sebuah proyek pembangunan. Nah, tentunya perusahaan harus
mau menyediakan protokol-protokol keselamatan kerja yang semua hal itu sebenarnya sudah ada aturannya. Misalkan contoh untuk keamanan atau keselamatan di tempat proyek pembangunan ya. Ada helm, kemudian tali pengaman kalau kalau misalkan karyawan tersebut harus eh, melakukan pembangunan di kondisi yang tinggi, gitu kan? Ada tali pengaman, lalu ada sarung tangan, kemudian hal-hal lainnya yang kemudian bisa memberikan eh, keamanan bagi karyawan ketika bekerja atau meminimalisir eh, besarnya dampak dari kecelakaan. Jadi misalkan nih, kan tidak tahu ya kalau memang kemudian ditakdirkan mengalami kecelakaan kerja, minimal kecelakaan yang kemudian dialami oleh karyawan tersebut tidak parah. Nah, karena sudah ada usaha untuk melakukan perlindungan tadi, mulai dari peralatan-peralatan dan komponen-komponen yang kemudian bisa memberikan eh, keringanan atau bisa meminimalisir terjadinya eh, kecelakaan yang parah. Atau kemudian kalau eh, keselamatan kerja di dalam kantor, nah itu juga perlu nih. Nah, perlu dipikirkan oleh perusahaan, gitu kan? Kondisi di kantor, eh, katakanlah bahaya yang kemudian bisa muncul. Yang pertama mungkin adalah kebakaran, ya kan? Kemudian lalu ada bencana alam seperti gempa bumi. Nah, nah di situ kemudian bagaimana perusahaan melakukan usaha atau menyiapkan berbagai komponen-komponen yang kemudian bisa meminimalisir keparahan dari kecelakaan tersebut ketika kecelakaan tersebut terjadi. Misalkan kebakaran. Nah, eh, di dalam gedung-gedung perusahaan itu sudah disediakan yang namanya misalkan pemadam kebakaran APAR. Nah, di setiap sudut ruangan sudah disediakan APAR atau kemudian ada yang namanya hidran gitu kan. Yang kalau mungkin teman-teman lihat di beberapa gedung besar di atap atau di atas itu ada seperti lubang yang kemudian nanti bisa memisirkan air. Nah, hidran itu kemudian penempatan hidran atau penempatan APAR itu eh, bertujuan untuk meminimalisir eh, kebakaran tersebut atau ketika gempa bumi, bencana alam gempa bumi ya. Nah, eh, di gedung itu sudah memberikan arahan jalur evakuasi. Jadi ketika terjadi gempa bumi, nah supaya karyawan itu tidak panik, nah kemudian ada yang namanya jalur evakuasi. Selain itu juga perlu adanya pelatihan gitu kan. Pelatihan itu berkaitan dengan kondisi-kondisi yang tidak diinginkan seperti kecelakaan, seperti bencana alam gitu kan dan lain sebagainya. Nah, ketika pelatihan itu sudah dilakukan, nah maka bisa memberikan wawasan kepada karyawan ketika terjadi gempa bumi tersebut. Kemudian alasan perlunya menjalankan program keselamatan kerja. Ya, pertama adalah mencegah kerugian fisik dan finansial yang bisa diderita karyawan. Nah, itu tadi. Oh,
untuk meminimalisir terjadinya kefatalan terhadap kecelakaan yang dialami oleh karyawan. Yang kedua, mencegah terjadinya gangguan terhadap produktivitas perusahaan ketika seorang karyawan itu kemudian mengalami kecelakaan. Nah, tentunya eh, jumlah karyawan yang akan menangani suatu pekerjaan tersebut akan berkurang. Nah, nanti bisa berpengaruh pada produktivitas di perusahaan. Jadi pekerjaan yang ada kurang maksimal karena adanya karyawan yang tidak bisa bergabung menyelesaikan pekerjaan tersebut. Lalu yang ketiga ada menghemat biaya premi asuransi. Nah, walaupun asuransi sudah diberikan kepada karyawan, nah, tapi kecelakaan-kecelakaan yang terjadi karena sudah diminimalisir dengan keamanan-keamanan yang disediakan oleh perusahaan, nah, maka kecelakaan yang terjadi adalah kecelakaan-kecelakaan yang ringan. Nah, sehingga bisa memberikan penghematan terhadap biaya premi asuransi. Lalu yang kelima, menghindari tuntutan hukum dari karyawan. Nah, kalau kemudian perusahaan lalai, benar-benar lalai, acuh tak acuh terhadap keselamatan kerja karyawannya, nah itu sangat memungkinkan sekali karyawan tersebut melakukan tuntutan hukum kepada perusahaan. Tentunya dibantu dengan tadi serikat pekerja. Serikat pekerja salah satunya, salah satu manfaatnya ya. Nah, itu tadi memberikan fasilitas kepada anggotanya untuk melakukan tuntutan hukum misalkan pada kondisi yang tersebut. Kemudian yang kelima adalah sebagai tanggung jawab sosial kepada karyawannya. Nah, penyebab kecelakaan kerja sendiri ada beberapa faktor ya. Yang pertama adalah karena kejadian kebetulan. Nah, kecelakaan ini terjadi karena kebetulan. Kecelakaan terjadi karena sebuah kebetulan sehingga berada di luar kontrol dari manajemen perusahaan. Nah, contohnya adalah berjalan di halaman perusahaan, kemudian karyawan tersebut tertimpa ranting pohon yang ada di sekitaran perusahaan. Itu kan kondisi yang suatu kecelakaan yang kebetulan gitu kan. Lalu ada kondisi yang tidak aman, bisa meliputi peralatan yang tidak terawat, lalu ada peralatan yang rusak, kemudian prosedur berbahaya di sekitar peralatan, penerangan dan ventilasi yang kurang baik, dan lain-lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah perilaku karyawan yang tidak aman. Nah, ini dari karyawan sendiri. Kecelakaan lebih banyak terjadi pada karyawan yang impulsif, suka mencari sensasi, kurang teliti, lalu sangat ekstrovert, kemudian tidak sabaran. Nah, perhatiannya mudah teralihkan. Tuh, kurang lebih hal-hal yang kemudian bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Nah, lalu bagaimana sih cara mengurangi kecelakaan kerja tersebut? Nah, ini yang pertama bisa menghilangkan kondisi yang tidak aman dengan menggunakan peralatan pengamanan. Lalu dilakukan yang namanya pelatihan. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya. Ada pelatihan yang dikhususkan untuk memberikan edukasi kepada karyawan-karyawan ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tersebut. Lalu yang ketiga ada penempatan karyawan pada posisi yang tepat. Nah, penempatan ini adalah jadi karyawan itu dibekerjakan sesuai dengan kompetensinya gitu kan. Jadi sesuai gitu kan, sesuai dengan kompetensi dan keahliannya. Lalu yang keempat yaitu ada sosialisasi menggunakan poster dan insentif. Nah,
Tentunya poster-poster itu biasanya bisa kita temui di lingkungan-lingkungan perusahaan. Itu karena sebagai upaya perusahaan untuk memberikan eh, keamanan bagi karyawan-karyawannya. Lalu pembuatan kebijakan keamanan, dan yang keenam ada melakukan audit atau inspeksi keamanan dan kesehatan secara teratur. Nah, kemudian mengendalikan biaya kompensasi pekerja. Nah, jika kecelakaan terjadi, karyawan dapat berpaling pada asuransi kompensasi pekerja dari pemberi kerja untuk menutup pengeluaran dan kerugiannya. Nah, waktu untuk melakukan pengendalian klaim kompensasi bekerja adalah sebelum kecelakaan kerja terjadi atau ketika awal pertama kali karyawan bekerja, di mana perusahaan telah mendaftarkan karyawan tersebut kepada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan atau asuransi yang bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Kemudian keamanan kerja dan manajemen risiko ya. Nah, yang pertama ada keamanan tempat kerja. Keamanan tempat kerja meliputi pembentukan fungsi keamanan formal, melindungi kekayaan intelektual perusahaan, kemudian mengembangkan rencana manajemen krisis, membentuk prosedur pencegahan pencurian dan penipuan, lalu ada pencegahan kekerasan di tempat kerja dan memasang sistem keamanan. Lalu manajemen risiko perusahaan, di mana proses untuk menilai paparan terhadap risiko yang akan terjadi dan menentukan cara terbaik untuk menghapus, mengelola, atau mengurangi risiko yang kemungkinan akan terjadi di perusahaan. Nah, kemudian mencegah kekerasan. Nah, kekerasan terhadap karyawan adalah salah satu risiko perusahaan atau internal yang dapat dicegah dan merupakan permasalahan besar. Kemudian keamanan kerja dan manajemen risiko, yang pertama berkaitan dengan mencegah dan mengatasi kekerasan di tempat kerja, yaitu meningkatkan tindakan keamanan, merupakan lini pertahanan pertama baik kekerasan yang dilakukan oleh rekan kerja, pelanggan maupun orang luar. Kemudian yang selanjutnya ada meningkatkan penyaringan karyawan. Nah, sekitar 30% serangan di tempat kerja dilakukan oleh rekan kerjanya sendiri malahan, gitu kan. Nah, oleh karena itu perlu adanya penyaringan pelamar yang berpotensi menimbulkan kekerasan. Selain itu, perusahaan dapat menyaring ulang dan mengeluarkan karyawan yang memiliki potensi menimbulkan kekerasan. Mungkin uh, kalau teman-teman menemui, kadang ada kan ketika ingin melakukan lamaran pekerjaan ada syarat suruh melampirkan SKCK, salah satunya yang kemudian bisa menjadi patokan bagi perusahaan untuk melakukan penyaringan. Lalu selanjutnya ada mengidentifikasi kekerasan di tempat kerja. Perusahaan melakukan identifikasi yang dapat menunjukkan karyawan mana yang kemudian berpotensi melakukan kekerasan, di mana tindakan kekerasan di dalam atau di luar pekerjaan, lalu juga perbuatan melanggar keamanan yang serius dan perilaku membangkang dengan ancaman kekerasan. Biasanya berkaitan dengan evaluasi kerja dari setiap karyawannya. Kemudian perlu juga dilakukan penyusunan program keamanan dasar. Keamanan di tempat kerja berhubungan dengan melindungi karyawan dari risiko keamanan internal dan eksternal. Seringkali dimulai dengan keamanan fasilitas biasanya. Nah, dalam istilah yang paling sederhana yaitu menerapkan program keamanan dasar, di mana memerlukan 4 langkah. Yang pertama, menganalisis tingkat risiko yang ada, kemudian memasang sistem keamanan mekanis, dan selanjutnya ada keamanan yang alamiah, dan sistem keamanan yang dilakukan atau
diregulasikan oleh organisasi perusahaan. Menganalisis tingkat risiko di awal dengan menganalisis setiap lingkungan dan fasilitas yang ada di perusahaan, seperti akses ke area penerima tamu dan keamanan interior yang ada, lalu keterlibatan otoritas, lalu penanganan pos, tempat evakuasi, dan sistem cadangan. Keamanan mekanis ini eh, biasanya menggunakan sistem keamanan seperti kunci, kemudian ada alarm tanda bahaya, sistem kendali akses, dan sistem pengawas atau CCTV. Lalu sedangkan untuk keamanan alamiah, yaitu berarti memanfaatkan fitur alamiah dari arsitektural fasilitas untuk meminimalisir permasalahan dari keamanan yang ada. Nah, lalu keamanan organisasi di mana eh, menggunakan kebijakan manajemen yang baik untuk meningkatkan keamanan. Seperti contohnya memberikan pelatihan, lalu ada motivasi untuk staf keamanan dan penjaga lobi dengan baik gitu kan. Dilakukan secara baik sesuai dengan regulasi yang bisa ditetapkan atau diputuskan oleh manajemen perusahaan. Lalu rencana pencegahan tindak kriminal. Cara yang pertama adalah filosofi dan kebijakan perusahaan pada tindak kriminal. Nah, perlu dipastikan karyawan memahami bahwa perusahaan tidak memberikan toleransi kepada karyawan yang melakukan tindak kriminal. Lalu adanya pelatihan kesadaran tindak kriminal, di mana memberikan penjelasan selama pelatihan dan orientasi bahwa perusahaan bersikap keras dan tegas pada tindak kriminal di tempat kerja. Lalu yang ketiga, investigasi terhadap pelamar pekerja. Nah, selalu melakukan pengecekan latar belakang secara penuh pada calon pekerja yang sedang melamar kerja. Lalu yang terakhir ada manajemen krisis, di mana menetapkan dan mengkomunikasikan apa yang harus dilakukan dalam peristiwa ancaman bom, kebakaran, atau kejadian darurat lainnya. Uh, itu tadi pembahasan terkait dengan pertemuan kali ini ya. Bagi teman-teman yang kemudian punya pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom diskusi ya. Nah, mungkin itu saja. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang tepat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.